Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Asep, seorang agen asuransi Nah, ini yang mau saya cerita. Jadi, pertanggal 21 Juni 2023, saya tidak lagi menjadi agen asuransi jiwa di Allianz Life Indonesia. Tapi saya masih menjadi agen asuransi umum ya, di Allianz Utama Indonesia. Lalu setelah menjalani masa tunggu selama 1 bulan, pada tanggal 22 Juli 2023, saya bergabung dengan Manulife Indonesia. Kode agen saya GG6528. Posisi saya di sini sebagai Business Director atau BD. Di Manulife ini ada 3 level ya. Pertama LP atau Life Planner, lalu BM atau Business Manager, dan BD, Business Director. Saya bisa langsung menjadi BD karena di perusahaan sebelumnya saya pernah mencapai kualifikasi yang diperlukan ya, yang setara dengan BD. Menjadi agen Manulife ini bagi saya seperti impian lama yang akhirnya menjadi kenyataan. Kenapa? Di awal saya menjadi agen asuransi tahun 2011, saya pernah mengikuti diskusi panas ya di berbagai forum tentang unit link versus term life dan reksadana. Para perencana keuangan hampir seluruhnya menyarankan asuransi itu dipisahkan dengan investasi. Jadi jangan ambil unit link lah, tapi ambillah term life, asuransi jiwa berjangka. Atau asuransi yang memang tujuannya untuk asuransi, pure insurance gitu. Sedangkan untuk investasinya ambillah reksadana atau ya terserah ya mau ambil instrumen investasi yang lain. Pada waktu itu, produk term life yang paling banyak disebut orang ya adalah Proactive Plus dari Manulife. Waktu itu saya berpikir enak banget ya jadi agen Manulife. Produknya itu sesuai dengan saran perencana keuangan gitu. Kalau saya jadi agen Manulife waktu itu mungkin ya saya bisa jual produk term life ini cukup banyak gitu. Mungkin bisa tiap hari gitu. Tapi pada saat itu saya sudah terlanjur bergabung dengan perusahaan asuransi yang produk unggulannya adalah unit link. Mau gimana lagi? Ya nggak? Nah, kabar baiknya nih. Saat itu dan sampai 1 dekade ya setelahnya, itu produk unit link adalah primadona ya di industri asuransi. Produk unit link merajai penjualan produk asuransi di masyarakat. Jadi walaupun para perencana keuangan menyarankannya ambil term life atau asuransi tradisional, tetap yang lebih laku adalah unit link ya. Itu kabar baiknya bagi saya gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu walaupun harus jual unit link. Nah, tapi unit link ada masa jayanya dan ada juga masa surutnya. Sepertinya nih beberapa tahun terakhir ini adalah masa surut atau turun ya pamor dari unit link. Penyebabnya, beberapa tahun terakhir ini banyak masyarakat yang kecewa dengan hasil investasi unit link yang ternyata tidak sesuai dengan yang awalnya ya dalam tanda petik dijanjikan. Di media sosial bermunculan grup-grup semacam korban asuransi unit link dan anggotanya itu ribuan atau bahkan puluhan ribu orang. Mereka telah mengadu ke berbagai pihak ya, selain perusahaan asuransi itu sendiri, mereka telah mengadu ke OJK, ke polisi ya, sampai ke DPR. Dan sebagai hasilnya, pada bulan Maret 2022, OJK mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, yang salah satunya memperketat syarat dan prosedur penjualan produk unit link. Oke, jadi awal dekade 2020-an ini, sepertinya era kejayaan unit link sudah berakhir. Saatnya kembali ke asuransi tradisional, yaitu produk asuransi yang serba pasti. Jelas preminya, jelas masa bayarnya, jelas masa perlindungannya, dan jika mengandung nilai tunai, maka nilai tunainya itu dijamin angkanya. Dalam pengamatan saya, Manulife ini sejak dulu konsisten di jalur asuransi tradisional. Walaupun sempat mengeluarkan beberapa produk unit link, tapi unggulannya tetap asuransi tradisional, baik term life, whole life, maupun endowment. Saat ini produk asuransi tradisional unggulan Manulife antara lain ya, Proactive Plus yang sejak dulu sudah ada, itu untuk term life-nya. Lalu untuk whole life-nya ada MEA, Manulife Essential Assurance. Lalu untuk endowment ada MiFIP, Mi Future Income Protector. Lalu ada lagi asuransi kesehatan tradisional MiUHC ya, Mi Ultimate Healthcare. Dan ada beberapa lagi produk asuransi tradisional lainnya yang semuanya memiliki keunikan atau keunggulan tersendiri. Bagi saya, produk unit link ini bagus dan banyak keistimewaannya gitu. Tapi nasabah harus paham segala syarat dan ketentuannya. Kalau kurang paham, bisa salah paham. Kalau salah paham, bisa komplain yang nggak perlu kepada agen dan perusahaan asuransi. Dan ini ya pernah ya saya alami gitu. Bukan nasabah saya secara langsung gitu. Kalau saya pribadi jual unit link tidak masalah ya. Saya insya Allah mampu menerangkan kepada para nasabah. Tapi ketika saya harus mengajarkan jual unit link ke para agen, di situ agak rumit gitu. Agennya belum tentu paham
Dan ketika menyampaikan ke nasabah juga ya belum tentu sesuai gitu. Jadi potensi mis-sellingnya memang sangat besar. Dan saya beberapa kali ya menerima komplain dari nasabah saya yang sebelumnya adalah nasabah dari agen saya. Tapi itu masa lalu ya. Dan Manulife sendiri ya tentunya jual juga produk unit link gitu ya. Dan ada keunikan atau keistimewaannya sendiri. Tapi kalau saya boleh menyarankan, produk unit link sebaiknya diambil bukan untuk tujuan investasi. Atau tidak juga sambil berharap investasinya berkembang. Tidak ya. Jadi sebaiknya kalaupun ambil unit link, maka tujuannya sebaiknya murni untuk proteksi. Kalau nasabah ambil asuransi dengan ada harapan untuk investasinya, maka menurut saya justru lebih baik di produk asuransi tradisional. Dalam hal ini jenis whole life atau endowment sekalian. Karena nilai tunainya dijamin. Oke, jadi itulah salah satu faktor yang membuat saya sangat antusias ya bergabung dengan Manulife. Karena produk unggulannya tradisional, sehingga saya punya keyakinan untuk mengajarkan produk ini kepada para agen. Yang mana sepertinya ya, menurut pengamatan atau bacaan saya, ke depan ini eranya kembali untuk produk asuransi tradisional. Jadi di sini saya punya harapan grup keagenan saya bisa berkembang kembali ya setelah dalam 5 tahun terakhir ini lebih banyak main sendiri. Oke, lalu seperti cara sebelumnya dalam menjalankan bisnis asuransi, kali ini pun saya akan mencari nasabah dan merekrut agen melalui blog atau internet ya. Saya telah membuat blog beralamat asuransihijau.com. Hijau ini ya mewakili warna khas Manulife. Di blog ini saya akan menampilkan informasi produk-produk Manulife, peluang bisnis di Manulife, dan juga artikel-artikel ya seputar asuransi dan perencanaan keuangan. Saya akan menulis setiap hari dan menargetkan blog ini akan direkomendasikan oleh mesin pencari sebagai rujukan utama bagi orang-orang yang sedang mencari asuransi maupun peluang bisnis dari Manulife Indonesia. Tapi bagaimanapun blog ini isinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis ya. Untuk informasi yang resmi ya sebaiknya Anda tetap merujuk kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Manulife secara resmi, baik itu brosur, reply ataupun polis, dan baik itu di websitenya ataupun di media sosial resmi Manulife Indonesia. Lalu selain blog Asuransi Hijau, saya juga akan memanfaatkan kanal YouTube ini ya, Asep Sopyan ini sebagai sarana untuk menjaring nasabah dan agen. Saya bermimpi di grup saya ada banyak agen Manulife di berbagai kota di seluruh Indonesia. Amin. Kepada para nasabah saya di Allianz Life Indonesia, tidak perlu khawatir ya. Nanti akan ada agen pengganti leader saya ya yang udah lebih berpengalaman lagi di Allianz. Nanti namanya akan tertera di portal Easy Connect Anda. Tapi Anda tetap dapat menghubungi saya kapan saja ya. Mau tanya-tanya apa aja silahkan. Tanya cara klaim, perubahan polis, dan sebagainya. Saya hanya tidak bisa mengakses data polis Anda. Tapi kalau sekedar informasi cara klaim, cara perubahan ya saya masih bisa lah ya untuk membantu. Dan kalau perlu saya juga bisa mengirimkan formulir yang Anda butuhkan. Kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian dari hidup saya selama 11 tahun setengah lebih. Banyak perubahan positif telah saya alami ya selama saya menjadi agen Allianz. Terima kasih sekali lagi, semoga Allianz Life Indonesia semakin jaya ya di Indonesia. Dan terakhir kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, saya mengucapkan terima kasih telah menerima saya dan menghargai pencapaian saya sebelumnya. Saya akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran saya untuk mengembangkan bisnis di Manulife dan agar nanti bisa pensiun di Manulife. Pensiun dalam arti yang sebenarnya ya, yaitu tidak usah ngapa-ngapain tapi dapat passive income. Dan ini juga ya yang luar biasa dari Manulife, hal ini dimungkinkan dalam sistem bisnis Manulife. Ada syaratnya tentu ya, nanti akan saya bahas pada materi tentang sistem bisnis Manulife. Demikian, bagi Anda yang tertarik dengan bisnis asuransi, saya terbuka untuk berdiskusi mengenai peluang bisnis di Manulife. Mungkin kita bisa ketemu sambil ngopi ya, atau setidaknya bisa lewat Zoom atau Google Meet ya ketemunya. Terima kasih atas perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita semua sehat, sejahtera, senantiasa. Amin.